Jadi halo semuanya, hari ini aku akan membahas mengenai materi yang aku sampaikan, yaitu keanekaragaman hayati. Jadi yang pertama itu kita akan membahas tingkatan keanekaragaman hayati, yaitu yang pertama keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu gen membentuk karakter dan sifat pada makhluk hidup. Struktur ini berisi instruksi pembentukan dan pengoperasian tubuh di dalam molekul asam deoksiribonukleik atau DNA. DNA inilah yang ada di seluruh sel makhluk hidup. Keanekaragaman tingkat gen disebabkan adanya variasi atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Setiap susunannya akan memberi penampakan atau anatomi atau fisiologi pada setiap organisme. Keanekaragaman ini mudah dikenali karena ciri-cirinya memiliki variasi, nama ilmiah yang sama, dan perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Keanekaragaman hayati tingkat gen sering disebut varietas. Contohnya durian atau Durio sibentinus yang memiliki berbagai varietas seperti durian petruk, montong, dan bawor. Bagaimana cara membedakan ketiga varietas durian ini? Jadi, dapatkah kamu membedakan dari penampakannya saja? Tidak dong, itu harus kita menganalisa terlebih dahulu. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis. Secara umum, keanekaragaman hayati tingkat jenis lebih mudah dipahami dibandingkan tingkat gen. Keanekaragaman hayati di tingkat jenis atau spesies dapat dikatakan sebagai keanekaragaman populasi makhluk hidup pada suatu wilayah atau ekosistem. Hal ini menandakan bahwa suatu makhluk hidup masih dalam satu genus dan atau famili yang sama. Yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ekosistem terbentuk pada suatu wilayah karena kelompok makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya untuk bertahan hidup. Setiap kelompok makhluk hidup ini akan saling mempengaruhi satu sama lain. Ada dua macam ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terjadi karena faktor-faktor alam, contoh ekosistem hutan, rawa, laut, dan terumbu karang. Adapun ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan oleh manusia. Contohnya ekosistem sawah, kebun, dan waduk. Di dalam lingkungan terdapat komponen yang menjaga kestabilan lingkungan tersebut. Komponen ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri atas berbagai macam makhluk hidup, baik uniseluler maupun multiseluler. Adapun komponen abiotik merupakan komponen yang terdiri atas makhluk hidup tak hidup seperti faktor fisik dan kimia. Faktor fisik meliputi iklim, kelembapan, cahaya, bantuan air, dan tanah. Faktor kimia meliputi salinitas, kandungan mineral, dan tingkat kesamaan. Selanjutnya, kita akan membahas keanekaragaman hayati di Indonesia. Salah satu keanekaragaman hayati berada di Indonesia. Indonesia terdiri atas 17.000 pulau sebagai habitat flora dan fauna. Dengan daratan 1,3% dari daratan bumi, Indonesia memiliki flora dan fauna yang unik serta luar biasa. Hal ini dikarenakan banyak pulau terisolasi dalam waktu yang lama. Jadi evolusi memunculkan berbagai spesies baru yang berbeda
Dan yang pertama itu adalah keanekaragaman flora di Indonesia. Indonesia merupakan negara biogeografis yang dilalui garis khatulistiwa. Jadi Indonesia memiliki tingkat curah hujan yang cukup tinggi. Indonesia juga memiliki gugusan gunung api yang panjang sehingga tanahnya subur. Hal ini yang membuat keanekaragaman flora sangat tinggi. Persebaran flora di Indonesia dibagi berdasarkan garis Wallace dan Weber, sehingga memiliki keunikan juga mempunyai banyak tumbuhan langka. Tumbuhan dikatakan langka karena populasinya sangat menurun. Contohnya sawo kecik, sukun berbiji, nangka, celeng, gandaria, dan bedali. Selain itu, Indonesia juga memiliki tumbuhan endemik. Endemik dapat diartikan sebagai suatu yang khas, yaitu spesies yang hanya dijumpai di suatu tempat dan tidak dijumpai di tempat lain. Hal ini terjadi karena tempat tersebut merupakan habitat aslinya. Contohnya tumbuhan endemik di Indonesia yaitu bunga Rafflesia amnodri ya, atau di Sumatera, bunga bangkai Armophilus titanium di Sumatera, anggrek hitam Kalimantan, Rafflesia horsfiedli di Jawa, Rafflesia fatma Jawa, dan Rafflesia orcus Jawa. Ada beberapa faktor geografis yang mempengaruhi keanekaragaman hayati sehingga menyebabkan flora di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, kawasan barat. Flora yang ada di kawasan barat memiliki corak asiatis. Flora ini dapat ditemukan di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Flora yang berada di kawasan barat biasanya hidup di hutan tropis. Umumnya hutan ini ditumbuhi oleh pohon-pohon yang tinggi dan besar. Bahkan pohon-pohon tersebut membentuk tajud yang terdiri atas banyak lapisan. Selain pohon, ada juga bunga-bunga yang tumbuh di hutan tropis di kawasan barat Indonesia. Kedua, kawasan peralihan. Kawasan peralihan meliputi Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Jika dilihat dari letak pulaunya, flora dapat di kawasan peralihan merupakan tanaman yang dapat bertahan hidup di iklim kering dan suhu yang cenderung panas. Vegetasi yang ada di kelompok kawasan peralihan dapat dilihat di sabana dan stepa yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Di Sulawesi, floranya adapun di Maluku terdapat hutan campuran yang di dalamnya terdapat flora seperti cengkih, pala, komentar, kayu manis, dan lain-lain. Kawasan timur umumnya flora yang ada di kawasan timur hidup di hutan tropis. Hutan hujan tropis yang ada di bagian timur Indonesia dapat ditemukan di Papua. Bahkan hutan-hutan tropis yang ada di Papua sama dengan hujan-hujan tropis di bagian barat Australia. Oleh karena itu, flora-flora yang termasuk ke dalam kelompok kawasan timur memiliki corak australis. Selanjutnya, keanekaragaman fauna di Indonesia. Indonesia memiliki persebaran hutan yang banyak sehingga memiliki kekayaan fauna yang beraneka ragam. Persebaran ini dibagi berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Kedua garis ini membagi Indonesia menjadi 3 kawasan. Ada kawasan asiatis, kawasan peralihan, dan kawasan australis. Garis Wallace memisahkan antara Indonesia bagian Asia dan peralihan, adapun garis Weber merupakan garis yang berada di antara peralihan dan australis. Kawasan asiatis atau barat. Kawasan asiatis meliputi daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Hewan di wilayah ini memiliki kesamaan ciri dengan hewan di daerah Asia, contohnya gajah, harimau, badak Sumatera, dan orangutan. Adapun jenis burung seperti jalak Bali, rangkong, murai, elang putih, dan elang Jawa. Selanjutnya, kawasan peralihan. Kawasan peralihan merupakan wilayah yang ciri-ciri hewannya
tidak mirip dengan wilayah Asiatis maupun Australis. Kawasannya meliputi Sulawesi Selatan hingga kepulauan. Lalu hewan ini di wilayah ini bersifat endemik Indonesia karena tidak memiliki kesamaan dengan daerah lain, contohnya komodo, angsa, babi rusa, dan burung maleo. Selanjutnya kawasan Australia di timur. Kawasan Australia meliputi daerah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Hewannya mirip dengan kawasan Australia. Kanguru juga dapat ditemukan di kawasan ini, tetapi bentuk fisiknya sedikit berbeda dengan kanguru dari Australia. Contohnya wallaby, kuskus, dan opossum. Jenis burungnya yaitu cendrawasih, kasuari, dan kakatua raja. Selanjutnya yaitu invasi spesies penyebar penyakit. Invasi varian spesies IAS terjadi sebanyak 13%. Trisia ini terjadi ketika hewan, tumbuhan, atau organisme lain diperkenalkan habitat baru di luar jangkauannya, tetapi akan berdampak negatif terhadap organisme asli dari habitat tersebut, ekosistem yang ada, dan kesejahteraan manusia. Hal ini diperparah dengan adanya perubahan iklim yang dapat mempercepat invasi dan memfasilitasi penyebaran spesies asing. Selanjutnya, polusi dan perubahan iklim. Perubahan iklim antropogenik merupakan perubahan yang disebabkan manusia. Hal ini memicu penurunan keanekaragaman hayati karena mengubah distribusi dan jumlah biota laut maupun darat, juga mengancam ketahanan spesies langka dan endemik. Hal ini diperparah dengan pemicu lainnya seperti penebangan hutan, penembakan ikan berlebih, overfishing, dan kebakaran hutan. Dan itulah ancaman dari pelestarian keanekaragaman hayati. Dan selanjutnya itu ancaman keanekaragaman hayati, yaitu ada perubahan penggunaan lahan air. Ancaman tersebar bagi fauna di dunia, yaitu adanya perubahan penggunaan lahan dan air, persentasenya sebesar 50%, misalnya penebangan hutan terus menerus. Selanjutnya